April 2023. Sankt Petersburg, Rusia. Perhatikan baik-baik adegan ini, karena apa yang akan terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Wanita yang Anda lihat di sana berjalan di trotoar dengan sebuah paket di tangannya adalah Daria Trepova. Dia tampak berjalan ke satu arah. Dan kemudian kembali lagi. Lalu dia menuju ke pintu sebuah kafe. Di dalam ada beberapa orang yang berkumpul dan di antara mereka ada Vladlen Tatarsky. Vladlen adalah orang dekat Kremlin dengan jutaan pengikut di internet. Dia dianggap sebagai pria yang tak tersentuh. Dia ada di sana dengan mikrofon di tangan berbicara kepada orang-orang itu ketika Daria mendekat dan meninggalkan sebuah paket untuknya. Itu adalah sebuah hadiah. Daria mencoba pergi, tapi Vladlen memintanya untuk tetap tinggal. Wanita itu kemudian duduk lebih ke depan, dekat dengannya. Saat membuka paket itu, Vladlen terkejut. Sebuah patung kecil berwarna emas dengan wajahnya sendiri. Dia terdiam saat menatap hadiah itu. Tapi yang tidak diketahui Tatarsky adalah bahwa patung kecil yang baru saja ia terima itu ternyata kosong di dalamnya. Beberapa detik kemudian, suara ledakan keras mengguncang segalanya dan lampu-lampu pun padam. Ledakan itu langsung menewaskan Tatarsky di depan para penonton. Dia adalah target dari sebuah operasi yang dirancang dari seberang perbatasan. Bagian demi bagian, Dinas Rahasia Ukraina menyusun rencana ini dan melaksanakannya dengan sangat terampil. Ini adalah dinas rahasia yang sama yang 9 tahun sebelumnya telah diserbu, dijarah, dan dipermalukan oleh Rusia tanpa mampu memberikan perlawanan. Tapi inilah yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Pada saat itu, permainan mata-mata yang telah dikuasai Rusia selama 70 tahun baru saja berbalik arah. Dan hari ini, 3 tahun kemudian, justru Kremlin yang tidak tahu siapa orang dalamnya. Dalam video ini, Anda akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Dan mengapa Rusia masih belum menemukan jawabannya untuk hal ini. Untuk memahami besarnya perubahan ini, Anda perlu melihat titik awalnya. Karena pada tahun 2014, intelijen Ukraina tidak hanya lemah, itu sudah dikuasai dari dalam. April 2014, Rusia baru saja mencaplok Crimea dan wilayah timur Ukraina sedang memanas. Di kota Luhansk, sekelompok massa bergerak menuju gedung regional Dinas Keamanan Ukraina (SBU). Dan apa yang terjadi di dalam sana sulit dijelaskan hanya sebagai ketidakmampuan semata. Para agen, termasuk anggota unit elit Alpha, diperintahkan untuk menyerahkan bahkan pistol mereka. Gudang senjata itu dijaga oleh ranjau palsu. Sebuah garnisun yang berisi 12.000 tentara di dekat sana tidak mengirim satu pun bala bantuan. Dan para tahanan yang ditangkap malam sebelumnya langsung dibebaskan ke tengah kerumunan, di mana mereka membantu memimpin serangan. Ketika semuanya berakhir, seluruh persenjataan itu telah lenyap. Senapan, granat, bahan peledak cukup untuk mempersenjatai pemberontakan yang akan membakar Donbas. Analis Polandia yang ahli dalam Dinas Intelijen Rusia, Marek Świerczak, mempelajari hari itu dan sampai pada kesimpulan yang meresahkan. Gedung itu tidak direbut. Gedung itu dibuka dari dalam. Dan banyak orang percaya bahwa ada semacam pengkhianatan di sana. Tapi, bahkan bagi mereka yang tidak percaya akan hal itu, satu hal sudah pasti. Pria yang mengambil alih komando SBU pada tahun itu sendiri mengkonfirmasi inti persoalannya. Valentin Nalyvaichenko menceritakan apa yang dia temukan saat tiba di sana. Sebuah lembaga yang ditinggalkan. Para kepala sebelumnya telah melarikan diri ke Rusia atau ke Crimea. Dan mereka membawa atau menghancurkan semuanya. Tidak ada arsip yang tersisa. Tidak ada senjata yang tersisa. Dan yang terburuk, menurut dia, agensi itu penuh dengan mata-mata Rusia yang menyusup. Agen-agen FSB, Dinas Keamanan Rusia, pewaris langsung KGB. Jadi, itulah pilihan Ukraina pada saat itu.
menerima bahwa dinas rahasia mereka akan selamanya menjadi halaman belakang Rusia, atau menghancurkan semuanya dan membangun kembali dari nol. Dan Kiev memilih yang kedua. Dan disinilah CIA mulai terlibat. Hanya saja CIA tidak datang membagikan hadiah. Pihak Amerika curiga. Dan itu memang masuk akal. Mereka tahu bahwa intelijen Ukraina dipenuhi oleh agen-agen Rusia. Setiap rahasia yang dibagikan dengan Kiev bisa saja sudah ada di meja di Moskow dalam hitungan hari. Dan seorang pria bernama Valery Kondratyuk yang memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling berani. Dia menyerahkan setumpuk dokumen militer Rusia yang sangat rahasia kepada orang Amerika sebagai hadiah tanpa meminta imbalan apapun. Pesannya jelas, Ukraina memiliki akses yang sangat berharga dan disiplin untuk menjaga rahasia. Menurut investigasi Washington Post dan New York Times, begitulah cara CIA membantu membentuk satuan baru di dalam SBU pada tahun 2015. Direktorat kelima, Kontraintelijen dan Operasi Khusus berada di bawah satu atap. Misinya, membangun jaringan agen di dalam wilayah yang diduduki dan mulai berburu. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang mengubah segalanya. Kenapa CIA mau berinvestasi begitu banyak pada sebuah badan intelijen yang sudah bobrok? Apa yang dimiliki Ukraina yang bahkan CIA sendiri tidak punya? Jawabannya adalah senjata yang diberikan Ukraina secara cuma-cuma. Jutaan orang Ukraina berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa ibu mereka. Mereka punya keluarga di kedua sisi perbatasan. Mereka tumbuh dalam budaya Rusia. Mereka memahami cara berpikirnya, kode-kodenya, ketakutannya. Ukraina memahami Rusia dengan cara yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh dinas intelijen barat manapun. Berabad-abad penindasan berubah menjadi keuntungan operasional. Dan itu berarti satu hal penting. Ukraina tidak pernah dibantu Amerika semata-mata karena amal. Itu adalah sebuah pertukaran. Orang-orang Ukraina menghasilkan begitu banyak informasi tentang orang-orang Rusia, sehingga menurut laporan, stasiun CIA di Kiev tidak mampu memproses semuanya. Materi dari Ukraina lah yang membantu membuktikan keterlibatan Rusia dalam penembakan pesawat Malaysia Airlines di atas wilayah timur Ukraina. Dan juga melacak para agen di balik campur tangan dalam pemilihan Amerika tahun 2016. Menjelang invasi besar-besaran, sudah ada sekitar 12 markas rahasia di perbatasan dengan Rusia yang dibangun dengan dukungan CIA. Dan dari kemitraan ini, lahirlah generasi baru para perwira, orang-orang yang lahir di Ukraina merdeka, tanpa akar Soviet sama sekali. Yang paling penting di antara mereka adalah Kirilo Budanov, yang pernah bertugas di satuan elit yang bekerja berdampingan dengan CIA. Dan sekarang memimpin HUR, intelijen militer Ukraina. Dan ada satu hal menarik dalam sistem ini, SBU dan HUR saling bersaing satu sama lain secara terbuka. Dua dinas saingan saling berlomba meraih hasil. Dan persaingan itu akan segera muncul, tertulis dengan api di Laut Hitam. Karena ketika Rusia menginvasi pada tahun 2022, Ukraina praktis tidak memiliki angkatan laut. Mereka telah kehilangan armada di Crimea pada tahun 2014 dan menenggelamkan kapal andalan mereka sendiri agar tidak jatuh ke tangan Rusia. Di atas kertas, Laut Hitam adalah danau milik Rusia. Lalu pada bulan April 2022, kapal penjelajah Moskva, permata armada Laut Hitam Rusia, terbakar dan tenggelam, dihantam oleh dua rudal Neptune yang dibuat di Ukraina sendiri setelah intelijen Amerika membantu menentukan posisi kapal tersebut. Itu adalah kapal andalan Rusia pertama yang hilang dalam pertempuran sejak tahun 1905. Dan tenggelamnya kapal itu memaksa armada untuk mundur. Namun hal itu justru menciptakan masalah baru. Lalu bagaimana cara menjangkau kapal-kapal yang bersembunyi? Dan jawaban dari Ukraina mengubah perang laut untuk selamanya. Mereka mulai menggunakan drone laut yang ditakuti.
SBU menciptakan Sea Baby yang pada awalnya dirakit dengan bagian-bagian dari jet ski dan elektronik yang mudah didapat di pasaran. Hur sebagai pesaingnya menciptakan Magura. Kapal-kapal kecil, rendah, cepat, hampir tak terlihat di radar, dan dipenuhi bahan peledak. Dan apa yang dilakukan mesin-mesin itu? Kru Rusia sendiri yang menceritakannya lebih baik daripada saya. Mereka sedang mengenai sesuatu di dekat kita. Ada rekaman yang diambil dari dalam kapal patroli Sergei Kotov pada dini hari saat drone-drone itu datang. Kamu bisa mendengar para pelaut berteriak dalam gelap. Di sana, ada drone. Menembakkan senapan mesin ke bayangan di air. Salah satu dari mereka berteriak bahwa ada drone kedua. Drone lain. Dan yang lain berteriak bahwa mereka harus pergi dari sana. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Kamera milik Magura sendiri menunjukkan sisi lain dari adegan yang sama. 5 drone meluncur di atas air, bidikan terkunci, benturan demi benturan, sampai kapal itu tenggelam. Sebuah kapal senilai 65 juta dolar. Dihancurkan oleh drone yang harganya hanya sebagian kecil dari itu. Dan Kotov tidak sendirian. Beberapa minggu sebelumnya, drone yang sama telah menenggelamkan sebuah korvet rudal dan kapal pendarat. Menurut perkiraan Barat, pada awal tahun 2024, Ukraina sudah menenggelamkan atau melumpuhkan sepertiga armada Rusia di Laut Hitam dan mendorong sisanya menjauh dari Crimea, bersembunyi di pelabuhan Novorossiysk, sebuah negara tanpa angkatan laut, mengusir seluruh armada. Dan jika Anda menikmati mengikuti kemana cerita ini berlanjut, berlanggananlah ke kanal ini. Ya, karena ini semua baru permulaan. Drone-drone terus berkembang. Pada pergantian tahun 2024 ke 2025, sebuah Magura melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dipersenjatai dengan rudal udara ke udara, drone itu mengunci sasaran pada helikopter Rusia Mi-8 di dekat Crimea dan menembaknya jatuh. Ya, sebuah drone angkatan laut baru saja menembak jatuh sebuah helikopter. Setelah itu, dengan rudal Sidewinder buatan Amerika, keluarga drone yang sama mulai menembak jatuh jet tempur Su-30. Dan salah satu penembakan jatuh itu direkam oleh kamera bidik drone itu sendiri. Pesawat tempur terkunci dalam bidikan. Tembakan. Kilatannya. Pesan untuk Kremlin sangat jelas. Bahkan laut pun tidak. Bahkan langit di atas laut pun tidak. Lebih aman. Tapi kemudian muncul pertanyaannya. Jika mereka melakukan itu di laut, apa yang mereka lakukan di dalam Rusia sendiri? Dan sekarang kita kembali ke patung emas itu. Serangan terhadap Tatarsky bukanlah yang pertama. Pada bulan Agustus 2022, sebuah bom mobil di dekat Moskow menewaskan Daria Dugina, putri dari salah satu ideolog nasionalis paling berpengaruh di Rusia. Intelijen Amerika menilai bahwa elemen-elemen dari pemerintah Ukraina berada di balik kejadian tersebut. Ukraina membantah. Setelah itu, ada Tatarsky di kafe yang tadi kamu lihat di awal video. Dan 1 tahun kemudian, Kepala SBU sendiri dalam sebuah wawancara di televisi merinci seluruh rencananya. Operasi ini dirancang oleh intelijen Ukraina dan para agen berhasil menipu kurir Rusia yang tidak tahu apa yang dibawanya di dalam patung kecil itu. Sekarang pikirkan apa artinya ini. Orang Rusia digunakan di dalam Rusia sendiri untuk melawan pemerintah Rusia mereka sendiri. Dan yang lebih parah, FSB sama sekali tidak tahu apa-apa. Lalu sasarannya mulai orang-orang berpangkat lebih tinggi. Pada bulan Desember 2024, Letnan Jenderal Igor Kirillov, kepala pasukan pertahanan kimia Angkatan Darat Rusia, keluar dari gedung tempat tinggalnya di Moskow. Hanya beberapa menit berkendara dari Kremlin, sebuah kamera tersembunyi mengawasi pintu masuk. Sebuah skuter listrik terparkir di sana, bermuatan setara dengan 300 gram TNT.
Ledakan itu langsung menewaskan Kirillov dan asistennya. Sehari sebelumnya, jaksa Ukraina telah mendakwa Kirillov atas penggunaan senjata kimia terlarang. Sumber dari SBU mengkonfirmasi operasi itu ulah mereka. April 2025, sebuah kamera keamanan di Balasiha, pinggiran Moskow, merekam sebuah tempat parkir yang tenang, sampai sebuah mobil meledak menjadi bola api. Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, Wakil Kepala Direktorat Operasi Staf Umum Rusia, tewas. Desember 2025, bom lain kali ini dibawa sebuah mobil di selatan Moskow. Letnan Jenderal Vanil Sarfarov, Kepala Pelatihan Operasional Seluruh Angkatan Darat Rusia, pria yang mempersiapkan pasukan untuk perang, tewas. Dan 2 hari kemudian, di jalan yang sama, bom lain menewaskan 2 polisi yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Juni 2026, Balasika lagi. Kurang dari 1 kilometer dari tempat Moskalik meninggal. Seorang saksi merekam dari jendela saat mobil Kolonel Damir Davidov yang bertanggung jawab atas pasokan amunisi untuk rudal dan artileri Angkatan Darat Rusia meledak saat ia masih di dalamnya. 4 perwira tinggi tewas secara beruntun di wilayah paling dijaga di Rusia. Dan setelah Davidov, pihak berwenang Moskow memerintahkan pemeriksaan massal di bawah mobil di seluruh ibu kota. Coba pikirkan itu. Elit militer Rusia harus memeriksa bawah mobil mereka sendiri setiap pagi sebelum berangkat kerja. Inilah tingkat mimpi buruk yang berhasil ditanamkan Ukraina di benak orang Rusia. Sekarang akan tidak jujur jika dikatakan bahwa Rusia hanya menjadi korban. FSB membalas, dan mereka benar-benar membalas. Pada Juli 2025, agen-agen Rusia membunuh Kolonel Ivan Voronich, veteran operasi khusus SBU di tengah kota Kiev pada siang hari bolong. Itu adalah pukulan berat. Namun apa yang terjadi setelahnya menunjukkan perbedaan antara kedua dinas tersebut saat ini. Dalam beberapa hari, SBU berhasil menemukan 2 agen yang bertanggung jawab dan melenyapkan mereka. Serangan Rusia itu hanya berlangsung selama 3 hari. Dan tahukah Anda apa yang dilakukan FSB di balik pintu tertutup? Mereka memburu rakyat Rusia sendiri. Setelah kegagalan invasi, Putin menyingkirkan sekitar 150 perwira FSB menurut surat kabar Inggris The Times. Dan jenderal yang memimpin dinas yang bertanggung jawab atas Ukraina akhirnya dipenjara di Lefortovo. Dan mulai tahun 2024, menurut sumber yang diwawancarai oleh Moscow Times, FSB memulai perburuan di dalam Angkatan Darat Rusia sendiri. Jenderal-jenderal tingkat tinggi ditangkap satu demi satu dengan puluhan lain yang menjadi target. Dan pikirkan apa artinya itu. Aparat keamanan dalam negeri terbesar di dunia dengan ratusan ribu agen menghabiskan tenaga, berfokus ke dalam, mencari pengkhianat, sementara orang-orang Ukraina terus bergerak di luar sana. Dan pengalian perhatian inilah yang membantu menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya, kan? Hari ketika Ukraina menunjukkan bahwa tidak ada target yang terlalu jauh. 1 Juni 2025, Operasi Jaring Laba-Laba. Selama 18 bulan, agen-agen Ukraina menyelundupkan drone ke dalam Rusia, disembunyikan di gubuk kayu yang dipasang di atas truk. Tampak seperti rumah prefabrikasi biasa. Pada hari itu, atap kabin-kabin tersebut meluncur terbuka, dan kawanan drone terbang keluar menyerang pangkalan udara Rusia. Salah satunya terletak di Siberia, lebih dari 4.000 km dari Ukraina. Gambar-gambar yang bocor menunjukkan drone-drone itu menukik ke arah pembom strategis. Tu-95 yang sedang diparkir. Dan bola-bola api membumbung ke atas satu demi satu. SBU mengatakan ada 41 pesawat yang terkena dan kerugian sebesar $7 miliar.
Perusahaan analisis Janes menggunakan citra satelit memperkirakan sekitar 12 pesawat hancur dan beberapa lainnya rusak. Tapi jumlah pastinya hampir tidak penting, karena Rusia tidak lagi memproduksi pembom-pembom itu. Setiap yang hilang, hilang untuk selamanya. Lalu mesin itu melakukan langkah paling kejam dari semuanya. Mesin itu tak lagi hanya menargetkan kapal dan jenderal, dan mesin itu mengincar dompet. Menurut New York Times, pejabat CIA membantu menyempurnakan kampanye Ukraina terhadap sektor energi Rusia. Sampai seorang ahli Amerika bisa mengidentifikasi satu bagian tertentu dari kilang minyak. Penghancuran bagian itu akan membuat fasilitas tersebut berhenti beroperasi selama berminggu-minggu. Ini bukan pengeboman sembarangan, ini adalah operasi ekonomi yang sangat presisi. Hingga Oktober 2025, 21 dari 38 kilang besar Rusia sudah terkena serangan, menurut data dari BBC. Hanya pada bulan Juni 2026, 11 kilang diserang hanya dalam 1 bulan. Termasuk satu yang memasok hampir setengah dari bensin Moskow. Dan di laut, drone Sea Baby mulai memburu armada hantu. Kapal tanker minyak tua yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi dan menjaga agar uang untuk perang terus mengalir. Ada sebuah gambar yang dirilis oleh SBU sendiri yang menunjukkan Sea Baby melintasi laut saat fajar, sampai akhirnya mengenai lambung salah satu kapal tanker itu secara langsung. Dan pada bulan Juli 2026, pasukan drone Ukraina mengumumkan telah mengenai 48 kapal Rusia hanya dalam 5 hari saja. Seems that the Kremlin would prefer to hide. Hasil dari semua ini ada di jalan, di depan kamera manapun. Salah satu produsen minyak terbesar di dunia menjatah bensin. Antrean berjam-jam di SPBU, bahkan di Moskow, pompa-pompa kehabisan bensin. Penjatahan di lebih dari setengah wilayah Rusia. Di Crimea yang diduduki, batasnya mencapai 20 liter per mobil. Presiden Finlandia memperkirakan bahwa kapasitas Rusia untuk memproduksi dan mengekspor minyak turun sebesar 40%. Perang yang dijanjikan Kremlin akan terjadi jauh di negeri orang telah masuk ke tangki bensin setiap orang Rusia. Dan jika Anda ingin bukti terakhir bahwa aliansi antara CIA dan Ukraina ini akan terus ada, itu muncul dari tempat yang tidak pernah diduga siapapun. Dari Washington. Ingat waktu akhir Februari 2025 saat Trump dan Zelensky terlibat perselisihan di depan umum di Oval Office itu? Kau sedang mempermainkan nyawa jutaan orang. Kau sedang mempermainkan Perang Dunia Ketiga. Dan apa yang kau lakukan sangat tidak menghormati negara ini. Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat menangguhkan pertukaran intelijen dengan Kiev. Sepertinya itu adalah akhir dari kemitraan, tapi ternyata hanya berlangsung selama 1 minggu. Pada tanggal 11 Maret, semuanya kembali normal. Karena kenyataannya hanya satu. CIA membutuhkan mata-mata Ukraina di dalam Rusia, sama seperti Ukraina membutuhkan dukungan Amerika. Sekarang, ikutlah kembali bersamaku ke kafe di Sankt Petersburg itu. Ketika patung kecil itu meledak, Rusia menganggap kasus itu sebagai insiden terpisah. 3 tahun kemudian, gambaran lengkapnya pun muncul. Jenderal-jenderal tewas dalam perjalanan ke tempat kerja, pesawat pengebom terbakar di Siberia, setengah negara harus mencatu bensin, dan FSB begitu tertekan sampai-sampai mulai menangkap jenderal-jenderalnya sendiri. Mitos spionase Rusia yang sudah berusia 70 tahun, gagasan bahwa Rusia melihat segalanya dan bisa menjangkau siapa saja, dihancurkan oleh negara yang paling mereka remehkan dengan menggunakan bahasa, budaya, dan kedekatan yang telah dipaksakan Rusia kepada Ukraina selama berabad-abad. Kenyataannya, orang yang paling mengenalmu dari dekat adalah yang paling bisa menyakitimu. Dan cerita ini belum berakhir, jaringan-jaringan itu masih ada di dalam sana.
kilang-kilang masih terus terbakar minggu demi minggu. Dan setiap nama baru yang mencuat di Moskow adalah bab yang akan kami bahas di kanal ini. Jadi subscribe untuk mengikuti yang berikutnya. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Dari semua yang Anda lihat di sini, apa yang paling mengejutkan Anda? Tulis di bawah di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.